Mari kita ambil faedah-faedah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, kita tidak akan mampu mengambil faedah itu kecuali adalah ketika kita membaca salah satu ayatnya dalam surat Maryam 42. Di dalam surat Maryam 42, Allah mengabadikan sebuah percakapan dan sebuah dialog yang terjadi dan pernah keluar dari lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dialog ini diabadikan, pasti ada kebaikan besar yang Allah ingin sampaikan kepada kita selaku hambanya. Apa dialog yang Allah abadikan di dalam surat Maryam ayat yang ke-42? Idh qala li abihi ya abadi lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah. Yaitu adalah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa sih kamu kok nyembah kepada Tuhan yang tidak mampu melihat dan tidak mampu untuk mendengar, wala yughni anka syai'a, dan tidak mampu untuk memberikan kepadamu itu manfaat. Ayat ini Pak dan jamaah ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, ayat ini memberikan kepada kita faedah yang banyak. Faedah pertama yang kita dapatkan dalam ayat surat Maryam ayat ke-42 itu apa? Bahwasanya lembaran kehidupan orang yang beriman itu tidak pernah dijadikan Allah lembaran itu mulus, tanpa ujian itu tidak ada. Tetapi kehidupan orang yang beriman itu selalu memiliki polisi tidur yang mengganggu kenyamanan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Dan ternyata Allah itu menyelipkan musuh dalam kehidupan orang yang beriman, karena Allah ingin melihat betapa besarnya kesungguhan seseorang ketika dia telah mengatakan cinta dan beriman kepada Allah. Dan setiap orang yang beriman itu sebagaimana para nabi, di mana para orang yang beriman dan para nabi itu mereka mendapatkan musuh. Yang menyiapkan musuh itu bukan kita, bukan tetangga kita, tetapi yang menyiapkan musuh adalah Allah ketika bersemayam di atas arasy-Nya bagi orang yang beriman. Mana Ustadz dalilnya bahwasanya kita ini kalau beriman itu pasti punya musuh? Ya, kita harus mengerti dalilnya, karena omongan tanpa dalil itu adalah dongeng. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Kami telah jadikan bagi setiap para nabi adalah musuh dari kalangan setan dan kalangan jin, yang mana mereka saling membisikkan satu dengan yang lainnya untuk menipu dan memperdaya orang yang beriman. Disinilah kita mengetahui, Masya Allah, faedah yang pertama yang kita petik dari surat Maryam ayat ke-42 itu apa? Bahwasanya orang yang beriman itu lembaran hidupnya itu tidak mulus, tapi banyak sekali lubang dan banyak sekali kerikil tajam yang siap melukai kaki kehidupan kita ketika kita beriman. Dan ternyata pasti punya musuh. Jadi kalau kemudian kita meniti rel yang diikuti oleh para nabi itu pasti punya musuh. Tidak ada nabi yang tidak punya musuh dalam kehidupan berdakwah. Dan sesungguhnya musuh itu Allah selipkan dan Allah yang menyiapkan. Kenapa? Allah ingin menguji sebesar apa cinta kita ketika kita mengikrarkan iman kepada Allah, ketika kemudian kita mendapati musuh itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan kaget ya Pak, kalau kemudian kita ingin memperbaiki hidup, ingin mengkoreksi hidup kita, tiba-tiba ketika kita ingin mengkoreksi hidup kita dan ingin memperbaiki hidup kita, kemudian kita akan dibiarkan gampang oleh Allah, ya tidak bisa. Karena ternyata kesulitan dan ujian itu konsekuensi yang tidak pernah lepas ketika kita beriman. Berapa banyak Pak orang yang dulunya sebelum ngaji itu tidak pernah nangis, tapi setelah dia ngaji dia akhirnya nangis. Berapa banyak orang yang dulunya sebelum ngaji dia tidak pernah dimusuhi oleh orang, tapi setelah dia ngaji mau ingin memperbaiki hidupnya, justru malah banyak orang yang tidak suka. Kadang-kadang komentarnya, lah kamu ini sekarang sudah tidak asyik daripada dulu. Kenapa itu kemudian pasti kita temukan? Ya itu yang Allah berikan kepada kita dalam pelajaran surat Al-An'am tadi 112. Allah yang menyiapkan musuh sebagaimana Allah menyiapkan musuh bagi orang yang beriman ketika mereka ngikutin para nabi. Jadi selalu pasti ada. Makanya Imam Ibnu Hazm sampai berkata, kalau ada orang yang beriman, kemudian dia ketika menepati jalan imannya dan dia merasa di dalam menepati jalan iman dia tidak mendapatkan musuh, maka Imam Ibnu Hazm berkata, faqad janna aqluhu, orang itu telah gila pikirannya. Kenapa? Ya tidak mungkin, mustahil. Bagaimana orang yang beriman itu tidak memiliki musuh? Karena kodratnya keimanan itu adalah musuh yang akan pasti menghalangi dia. Di situ kita memahami faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang kita pahami dari ayat surat Maryam 42 ini apa? Yaitu adalah jangan kaget
Kalau tiba-tiba musuh yang Allah selipkan itu terkadang bukan datang dari lingkaran 3, 4, 5 yang jauh dari kita. Kadang-kadang musuh yang Allah selipkan untuk kita itu datang dari lingkaran pertama ini loh, yang ada di sekitar keluarga kita. Karena banyak penduduk surga itu ternyata mendapatkan musuhnya dari lingkaran pertama di keluarganya. Kalau Nabi Ibrahim mendapati ayahnya ini Azar. Kalau kita membaca di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Azar ini termasuk keturunan Nuh alaihi salam. Kita mendapati kemudian Nuh, kemudian mendapati musuhnya dari istrinya dan anaknya. Mendapati Lut, yaitu mendapati musuhnya berupa istrinya. Dan kemudian kita mendapati Asia. Siapa itu Asia? Istrinya Fir'aun, itu mendapati musuhnya itu justru suaminya. Bahkan Rasulullah pun mendapati musuh siapa? Paman-pamannya. Bapak kalau membaca sirahnya Abu Lahab, ketika membaca tafsir surat Al-Lahab, Abul Hikam itu nama bapaknya, itu nama pamannya Rasulullah, Abu Lahab. Bermata juling, rambutnya panjang, dikepang menjadi 2. Itu Abu Lahab. Kerjaannya apa? Jadi bayang-bayang dalam tanda petik. Ngikutin Nabi ketika Nabi sudah mendakwahkan Islam ketika di atas bukit, yang mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tan. Hei Muhammad, kamu kumpulkan kami ketika kamu itu kemudian menyampaikan kepada kami tentang neraka. Celaka sekali kamu wahai Muhammad. Orang ini Pak ketika benci sama Nabi bukan hanya benci dengan lisan, tetapi benci dengan seluruh urat syarafnya, itu membenci Muhammad Rasulullah keponakannya. Diikutin itu kemana-mana kemudian Muhammad. Dan ketika Rasulullah itu masuk dan keluar pasar, maka sesungguhnya Abu Lahab itu ketika keluar masuk pasar, maka dia bersama dengan Muhammad Rasulullah di belakangnya Nabi, dan berkata setiap Nabi menyampaikan tentang qala Allah, maka kemudian Abu Lahab berkata, kadzab, ini keponakanku yang paling pendusta. Di situ kita ngeliat tuh, jangan kaget loh kalau kemudian ternyata musuh yang Allah selipkan kadang-kadang bukan pada lingkaran 3, 4, 5 yang jauh dari kita, tapi justru kadang-kadang datang dari lingkaran yang paling dekat dengan kita. Kalau boleh kita membayangkan Pak, kira-kira ngomongannya kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Nuh itu gimana ya? Kalau boleh kita meminjam untuk membayangkan itu, kira-kira omongannya kaumnya Nabi Nuh itu pasti gini, alah Nuh, kamu itu berbuih-buih ngajak kami siang dan malam untuk kemudian beriman, lalu istrimu aja ndak bener kok, anakmu aja ndak bener, udahlah ndak usah kemudian ngajakin kami. Sebagaimana perihnya kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan tentang kalimat akidah. Karena Nabi yang paling konsisten, karena Nabi yang paling gigih untuk menyampaikan akidah itu adalah termasuk Nabi Ibrahim. Kita bisa bayangkan kira-kira kaumnya Nabi Ibrahim itu ngomong apa? Lah Ibrahim, kamu ngomongin kami untuk ninggalkan patung, rumahmu itu banyak patung, bapakmu buatin patung dan kita beli patung dari bapakmu kok. Coba kita bayangkan itu. Betapa perihnya mereka ketika mendapati lingkaran pertama itu justru menjadi musuh bagi mereka. Lah ini juga sama ini. Kita ini pun jangan kaget kalau tiba-tiba ketika ingin memperbaiki kualitas hidup kita, pengen benar, jangan kaget loh kalau tiba-tiba yang kita hadapi adalah orang-orang yang justru orang yang harusnya kita sayangi. Ya bisa jadi istri kita tidak terima dengan perubahan kita, bisa jadi suami kita tidak terima dengan perubahan kita, bisa jadi anak-anak itu tidak terima dengan perubahan kita, dan bisa jadi orang tua kita pun tidak ridho ketika mendapati perubahan kita. Itulah yang menjadikan kita tidak kaget kalau kita membaca sirahnya Nabi Ibrahim. Makanya Allah ketika terangkan di dalam surat At-Taubah 24, nah ini kita bandingkan dua ayat, ada surat At-Taubah 24, ada surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim yang ke-6 ini bapak-bapak hafal insyaallah. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah menyebutkan kata keluarga dalam bentuk global. Tidak terperinci, global. Jaga keluargamu dari api neraka. Tapi ketika Allah nerangkan surat At-Taubah 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ketika Allah sebutkan 8 perkara yang menghalangi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dari 8 itu 5 itu adalah keluarga, dan Allah tidak sebutkan dalam bentuk global, Allah sebutkan dalam bentuk terperinci. Jika anak-anakmu, bapak-bapakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, keluarga besarmu.
Kenapa Allah sebutkan dalam surat At-Taubah itu terperinci, padahal ketika Allah menyebutkan kata keluarga dalam surat At-Tahrim itu dalam bentuk global? Para ulama menyampaikan apa yang luput dari mata kita. Apa kata para ulama? Allah jelaskan terperinci surat At-Taubah 24 ketika Allah nerangkan keluarga yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah secara sempurna. Kenapa Allah sebutkan terperinci, detail? Karena besarnya kemungkinan mereka itu akan menghalangi kita beribadah kepada Allah secara sempurna. Masya Allah. Jadi jangan kaget bahwasanya itu pasti akan terjadi. Iya, sejarah itu kan hanya perulangan saja waktu, tetapi konten masalahnya tetap sama antara dulu dengan sekarang. Dulu masalahnya kufur juga sekarang kufur. Dulu tidak ridho, sekarang juga sama. Cuma kemudian casingnya berbeda, tapi kontennya tetap sama. Makanya ketika kita meniti jalan para nabi, jangan kaget loh kalau kemudian kita mendapati ternyata yang menjadi musuh itu datang dari keluarga yang kita sangat cintai dan justru ingin kita ajak mereka menuju ke surga. Tapi disitulah Allah kemudian memberikan kepada kita, yaitu adalah kebaikan. Allah berikan itu supaya Allah melihat sampai batas mana kesabaran kita untuk mendapati mereka, menghadapi mereka. Yang ketiga dari faedah ayat yang tadi kita baca itu apa? Yaitu adalah berdakwah itu tidak pernah henti. Ternyata kemudian Nabi Ibrahim ketika mendapati ayahnya itu menjadi musuh baginya, maka ternyata Nabi Ibrahim itu tidak berhenti untuk menyampaikan kalimat kebenaran. Dan ingat, tutur kata Nabi Ibrahim itu tutur kata yang lembut. Nabi Ibrahim itu ngomongnya apa? Ya abati, wahai ayahku, lima tak butuh, kenapa kamu nyembah ma la yasma wa la yubsir, yang tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Faedah yang ketiga yang kita ambil dalam surat Maryam 42 itu apa? Tuh lihat, bahwasanya Nabi Ibrahim itu tetap menyampaikan kalimat tauhid, kalimat dakwah kepada keluarganya, dan Masya Allah tutur kata yang beliau sampaikan itu tutur kata yang baik. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Hari ini berapa banyak orang yang memikul kalimat kebenaran, kalimat akidah, kalimat sunnah, tetapi dia menyampaikan kalimat kebenaran dengan cara yang mungkar, kasar, buruk, nyinyir sama orang yang dia sampaikan kepadanya itu kebenaran, merendahkan orang yang dia kasih nasihat, menghujat, memfitnah, memvonis duluan. Loh, sejak kapan kalimat kebenaran itu disampaikan dengan sesuatu yang sifatnya mungkar itu sejak kapan? Kenapa? Kalimat Allah dan kalimat sunnah Nabi kita itu tidak pernah dipikul dari sesuatu yang sifatnya najis, berupa dosa yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim ketika mendakwai ayahnya, Nabi Ibrahim itu tidak menyalah-nyalahkan dan membatal-batalkan ayahnya seketika. Tidak, diajak mikir dulu. Kenapa sih kamu harus kemudian nyembah kepada itu? Dulu itu kenapa? Dan di situ kita mendapati apa? Akhlaknya Nabi Ibrahim itu kepada bapaknya. Padahal kalau boleh kita membayangkan, karir dakwahnya Nabi Ibrahim itu terhambat dengan adanya ayahnya yang terus memahat patung dan dia jual. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap menyampaikan itu dengan sesuatu yang hak. Ini loh jadi pelajaran buat kita nih. Hari ini ketika kita memikul ilmu yang sudah kita pelajari di tempat-tempat yang mulia, di masjid, tolong ya ketika menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran yang kita petik kalimat itu di tempat yang mulia, sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Tidak perlu menyampaikan kalimat Allah dengan cara yang mungkar ya. Kalimat akidah itu kalimat yang hak, tapi tidak perlu untuk disampaikan dengan kalimat dengan hal yang mungkar. Karena banyak orang yang hari ini menyampaikan kalimat sunnah, tapi tidak sadar cara dia menyampaikan kalimat sunnah itu dengan sesuatu yang sifatnya mungkar. Loh, gimana kalimat kebenaran kok dipikul dengan sesuatu yang sifatnya mungkar? Ya, berarti tidak belajar dari apa yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim kepada ayahnya ketika dengan lembut mengingatkan ayahnya tentang kesalahan ketika ayahnya itu menyembah kepada Tuhan yang tidak memberikan faedah. Pak, nyampaikan kalimat yang baik saja belum tentu diterima sama orang. Belum tentu kalimat yang kita ukir dengan kalimat yang indah itu mengetuk pintu hidayah dan membuka sanubari orang, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Ya, dan ternyata Islam itu sangat memperhatikan bagaimana apa yang kita sampaikan. Makanya di dalam Islam sampai aturan lisan itu begitu banyak. Bapak pernah dapati enggak hadis tentang lisan yang begitu banyak? Hadis tentang tangan banyak atau enggak? Enggak. Hadis tentang kaki banyak atau enggak? Enggak. Hadis tentang lisan banyak Pak. Bahkan kalau kita membuka dalam satu buku hadis yang bicara tentang masalah lisan itu ada ratusan. Hadis masalah lisan tok. Padahal masalah kuku hanya 1 dan 2 hadis.
Masalah rambut hanya beberapa puluh hadis, tapi masalah lisan bisa ratusan. Kenapa? Penting. Menyampaikan kalimat hak itu bukan dengan sesuatu yang sifatnya mungkar. Ya, karena apa? Kita belajar nih dari apa yang disampaikan Nabi Ibrahim itu lembut kepada keluarganya. Disinilah kita tahu nih, kita sama mendakwai. Dan ketika kita berdakwah, ketika mendapati musuh, memang kalau memang terkadang datang dari keluarga kita yang terdekat, maka kita harus ngerti. Jangan kemudian kita meninggalkan mereka, ndak, terus dakwai dengan tutur kata yang lembut. Kenapa? Dakwah itu kayak nanam benih, Pak. Bisa jadi ada yang merespon omongan kita hari ini langsung dia berubah, ataupun kadang-kadang lama meresponnya setelah kita mati, baru kalimat yang kita sampaikan kepadanya itu direspon sama dia. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya dapetin kisah nyata ini beberapa waktu yang lalu. Habis kajian ini ada bapak-bapak keluar nih dari masjid, bareng sama anak ke mobil. Dia ngomong, Ustaz, apa yang antum sampaikan tadi itu sebenarnya sudah pernah saya dapatkan dari bapak saya. Tapi saat itu saya sibuk dengan pekerjaan saya, karir saya, tidak pernah dengerin apa yang disampaikan oleh bapak. Saat itu saya menyampaikan tentang masalah dunia dan rezeki itu beda. Dan masalah ini pun sudah ngingetin saya. Dulu saya tuh sering diwanti-wanti, bapak saya, nak cari rezeki ya nak, jangan nguber dunia, yang diuber rezeki. Ternyata kemudian apa yang antum sampaikan tadi itu membuat saya itu tidak mampu untuk menahan air mata. Kenapa? Kalimat ini pernah saya dapatkan dari bapak saya. Saya nanya, loh bapak mulai kapan mulai belajar? Ya setelah bapak saya meninggal, ada di depan saya, semua yang dikatakan bapak saya itu berputar-putar di pikiran saya. Ternyata beliau itu mengambil faedah dari dakwah yang disampaikan oleh bapaknya itu kapan? Justru ketika bapaknya itu meninggal dunia. Baru kemudian benih yang ditanamkan bertahun-tahun yang tidak pernah tumbuh, tiba-tiba tumbuh setelah dia meninggal dunia. Sama Pak, kita ngingetin keluarga itu kayak gitu, kayak nanam benih. Ada anak kita yang langsung merespon, ada anak kita yang susah merespon, tapi sampaikan aja kayak nanam benih. Mungkin hari ini anak kita kemudian tidak mendengar, tapi mungkin saja nanti ketika bapak sudah 60 tahun, 70 tahun, baru anak kita merespon. Kenapa? Dakwah itu kayak nanam benih. Allah perintahkan kepada kita ikhtiar, tetapi Allah tidak pernah menetapkan kepada kita kewajiban untuk kemudian menentukan hasil. Allah menentukan ikhtiar, tapi Allah tidak pernah menentukan kewajiban untuk menentukan hasil. Kenapa? Hasil bukan milik kita. Kalau kita perhatikan hasil itu menjadi kewajiban kita, Masya Allah, Nabi Nuh itu harusnya paling banyak menangis. Kenapa? Hanya beberapa gelintir orang selama 950 tahun. Da'autu qaumi laila wa nahara, siang dan malam. Coba kalau satu sekarang kan siang tok atau malam tok, ini siang dan malam Nabi Nuh. Coba bayangkan, sudah gitu ditambah perihnya, pulang-pulang dapetin istrinya tidak beriman. Coba kira-kira Nabi Nuh itu istrinya masak nggak buat Nabi Nuh jadi musuhnya? Tidak masak lah. Mungkin Nabi Nuh juga masak sendiri. Ini dari saya ya, tidak ada di buku, tidak ada. Kira-kira istrinya itu masak atau enggak buat Nabi Nuh? Mungkin juga enggak masak lah, wong istrinya enggak beriman kok. Mungkin enggak kira-kira anaknya Kan'an itu mengatakan, sini Bi, aku pijitin Bi, kamu capek ya dakwah. Anaknya enggak beriman kok. Kalau menurut pandangan kita gagal atau enggak gagal? Yo gagal kalau pandangan anak dan bapak, pandangan logika mata. Tapi di hadapan Allah gagal atau tidak Nabi Nuh? Tidak gagal. Kenapa tidak gagal? Karena memang Allah tidak pernah menetapkan untuk menentukan hasil. Allah yang menggenggam hati dan Allah yang menyibak sanubari, bukan kita yang menyibak sanubari dan mengetuk pintu hidayah, itu bukan kita. Di situ kita dapati, Masya Allah ya, Nabi Ibrahim tetap menyampaikan sama. Kita ketuk ini anak-anak kita, istri kita. Kadang-kadang mereka baru mendapatkan itu kapan? Nanti setelah kita mati. Kejadian ini berulang Pak di Pamulang. Saya mendapati ada seorang istri itu kalau sudah bicara tentang suami, pintu surga itu nangis dia. Kenapa? Karena kemudian ternyata suaminya dulu sudah sering ngingetin dia, sampai suaminya itu mendapatkan kecelakaan pesawat karena dia seorang pilot. Setelah suaminya meninggal, baru yang diomongkan suaminya itu baru teringat. Kapan suaminya itu, kapan perkataan suami itu didengarkan oleh istrinya? Justru ketika suaminya sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Padahal ketika suaminya masih hidup, selalu dibantah, selalu dia melihat kekurangan suaminya. Tapi setelah kemudian suaminya meninggal, baru sang istri itu menyadari, Masya Allah, tidak ada laki-laki sebaik suami saya ketika dulu sabar membimbing saya. Lama prosesnya, kayak nanam benih. Lama gitu. Ya, maka sama pula, kita pun sama, semacam itu. Kita nanam benih.
Sebagaimana Nabi Ibrahim gagal, mungkin menurut kita gagal, tapi tidak di hadapan Allah. Ya, jadi kemudian akhirnya Azar itu apakah beriman, Ustaz? Azar tidak beriman sampai dia menutup mata, tidak beriman. Azar itu tidak beriman. Tapi apakah Allah hapuskan kebaikan Nabi Ibrahim? Allah tidak hapuskan kebaikan Ibrahim ketika kemudian menyampaikan itu kepada ayahnya Ibrahim. Ya, di sini kita kemudian mendapati dakwah itu kepada keluarga ya kayak nanam benih semacam itu. Supaya kemudian kita memahami kewajiban kita kepada keluarga itu tidak boleh kemudian lepas. Makanya kalau kita punya kesempatan berbagi sama kemudian keluarga kita semampu kita. Sama dengan orang tua, Pak. Orang tua kita ini kalau hari ini belum paham dengan apa yang kita yakini atau yang kita pelajari, tolong ya Pak, kasih udzur sama orang tua. Udzur itu apa? Kasih alasan. Kenapa sih orang tua kita kok belum bisa memahami sebagaimana kita? Pak, Ibu, orang tua itu hidup pada zaman yang berbeda dengan zamannya kita. Mereka hidup tahun 70-an, 60-an, 80-an, di mana saat-saat itu mencari kajian itu susah, sulit banget. Ada nggak kajian itu tahun 70-an? Tanya sama kakek kita atau bapak kita, Pak, tahun 70-an ada kajian atau enggak? Enggak ada. Lalu sekarang kajian itu pagi, siang, sore sampai habis isya aja ada. Ya. Bahkan kemudian pulang-pulang masih kita bisa ngecek lagi itu di handphone, nyetel YouTube. Wajar kalau kita akhirnya prosesnya menjadi lebih baik itu cepat. Kenapa? Kita hidup pada zaman ketika dakwah itu merebak dan kita mampu mencium bau wanginya sunnah dan bau wanginya Islam. Nah orang tua kita Pak, dulu mau belajar ngafalin Quran, bapak nongol. Dijanin ibu kita. Ibu kita mau ngafalin Quran ya sudah hamil. Akhirnya apa? Nggak jadi ngafalin Quran. Kenapa? Bapak nendang-nendang di perutnya terus. Kita kemudian dia mau belajar lagi, ternyata kita rewel ketika kita sudah dilahirkan. Akhirnya apa? Kesempatan untuk belajar itu hilang. Lah kita tiba-tiba sudah belajar, ikut kajian sekali dua kali, pulang-pulang kemudian nyalain orang tua kita. Loh, akhlak kita sama orang tua itu yo mana? Orang tua kita kan hidup pada zaman yang beda dengan zaman kita. Kenapa saya sampaikan pula masalah ini? Karena hari ini banyak potret ikhwan muda dan akhwat yang muda sering berkata, Ustadz bapak saya masih jahil dan awam. Anak kok nggak sukain dengar kalimat itu, kenapa ya? Kok seakan-akan kita itu menjatuhkan kedudukan orang tua kita sendiri gitu. Padahal bodohnya dan awamnya orang tua kita itu ya karena keadaan. Nah sekarang orang tua kita ya udah Pak, ayo ikut kajian. Bapak kajiannya jauh-jauh, mereka sekalinya kemudian naik mobil sebentar sudah pengen kencing, tidak bisa. Suruh nyetel YouTube, makanya Pak hidupin YouTube. YouTube itu apa tonang-nang, tidak ngerti YouTube dia. Saya nyampaikan ke bapak saya, Pak, ini Pak ada WhatsApp, bapak itu selalu nanya bedanya WhatsApp sama SMS itu apa. Itu sampai sekarang saya juga susah jelasin. Ngirim pesan Pak, lah kalau pesan kenapa harus pakai WhatsApp, nggak pakai SMS aja? Ya beda, lah bedanya apa? Itu saya bingung. Ini pakai sistem Android, sistem Android ku ya apa? Tambah ndak ngerti. Jadi kasih udzur lah yang banyak sama orang tua kita. Kenapa? Karena kemudian kita terkadang itu pengennya instan, pengennya orang tua kita juga instan paham dengan kita, yang tidak bisa gitu, karena bukan itu. Sabar sama mereka itu. Makanya ada kejadian ini di Kebayoran. Ada ikhwan ini yang baru menikah, mau menikah, ini udah lama banget kejadiannya. Dia nikah, Ustadz saya mau nikah. Beliau ikut kajian ana tafsir itu sudah lama, karena kajian di tempat itu sudah 8 tahun berjalan. Sebagai seorang santri, sebagai seorang murid yang sudah lama ikut kajian kan pengen nikah kan seneng. Ustadz saya mau ngobrol ya habis kajian ya. Alhamdulillah habis kajian salam. Terus kemudian saya mau nikah, oh Masya Allah ya. Saya bercanda, Alhamdulillah ada akhwat yang nerima antum, moga-moga bukan khilaf nerima antum. Tapi alhamdulillah banget, seneng dia nyampaikan begini, minta kepada saya untuk datang. Ya insya Allah. Kapan itu akhi? Masih sekitar 1,5 bulan. Lama, kemudian 1 pekan dia nggak datang, 1 pekan berikutnya dia datang, itu sedih. So, saya mau ngobrol dong Ustaz habis kajian ya, nanti habis kajian ya. Sedih dia, saya sudah menduga ini jangan-jangan akhwatnya menyesal ini. Kenapa akhi? Iya Ustaz. Ternyata bukan akhwatnya yang menyesal, enggak, insya Allah dia beliau orang solih insya Allah. Ternyata dia sampaikan kepada ana begini, Ustadz, ternyata konsep pernikahan syar'i yang saya miliki ketika saya sampaikan kepada bapak dan ibu saya ditolak semuanya sama mereka. Saya tuh pengennya dipisah, saya pengennya tidak pakai ini, saya tidak mau pakai ini, saya maunya pakai ini.
Saya sampaikan Ustadz, ternyata ditolak semuanya sama bapak saya. Saya tidak buru-buru nyalain bapaknya loh. Saya nanya, antum sampaikannya kapan? 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Antum ngajinya sudah berapa tahun sama anak akhi? Sudah hampir 4 tahun, 5 tahun. Antum 4 tahun kemana aja? Ya wajar lah bapak antum kemudian dan ibu antum nolak apa yang antum sampaikan. Antum datang-datang selama ini sibuk ngajar, sibuk ngisi, sibuk belajar. Antum tidak pernah nyampaikan kepada bapak dan ibu antum. Tahu-tahu ketika antum butuh hajat, ingin mendirikan hajat, antum kemudian katakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Loh, antum tidak memberikan waktu orang tua untuk memproses apa? Setiap kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka, semuanya itu butuh proses kok. Wong makanan gorengan antum makan aja 6 jam diproses sama usus antum, kok mosok menyampaikan sesuatu yang merubah kebiasaan antum pengennya langsung diterima. Yang salah bukan mereka, antum yang salah akhi. Makanya Masya Allah kan, kita di situ apa? Hargai proses Pak. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu berapa hari? Ada yang tahu? Nah, saya tanya ini, Allah menciptakan langit dan bumi itu berapa hari Pak? Kalau tidak jawab itu ada 2 kemungkinan, tawadhu banget atau tidak ngerti jawabannya. Allah menciptakan langit dan bumi itu berapa hari? Berapa? 6 hari. Ya, alhamdulillah. Menyelamatkan wajah segini banyaknya. 6 hari. Antum tahu dari hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Padahal kemudian Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Sekarang saya tanya, Allah mampu nggak menciptakan langit dan bumi itu dalam sekejap, kun fayakun jadi? Mampu atau enggak? Mampu. Kalau kita mengatakan enggak, hati-hati. Itu berarti kita ragu terhadap kekuasaan. Mampu, kun fayakun jadi. Enggak usah 6 hari. Antum tahu nggak kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari? Padahal Allah mampu menciptakan dalam sekejap itu langsung jadi dengan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Antum baca di dalam tafsirnya, di situ kita akan mendapati penjelasan apik oleh Imam Ibnu Katsir. Karena Allah ingin memberikan hikmah kepada manusia dan hambanya. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Ngajarin kita itu loh. Nih, aku ini mampu menciptakan bumi dan langit itu sekejap tuh mampu. Tapi kemudian aku ciptakan dalam 6 hari itu memberikan hikmah kepada kita. Tuh belajar. Allah saja kemudian memberikan pelajaran proses ketika menciptakan langit dan bumi. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Sama Pak, berikan proses sama orang itu. Ya, sama dengan proses kemudian istri kita, anak kita dan yang lainnya. Itulah pelajaran pertama. Surat Al-An'am, surat Maryam ayat kemudian 92. Sekarang kemudian ayat yang kedua, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, kita akan membaca di dalam surat Shaffat ayat 102. Itqala Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Surat Shaffat As-Shaffat 102, Allah kemudian berfirman. Kita sampaikan dulu bagaimana terjemahnya. Ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada putranya Ismail ketika menjelang balik, wahai anakku, inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manami, di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku itu nyembelih kamu. Fangdur madza tara, apa yang kamu komentari ketika kemudian kamu mendapatkan ini. Kemudian kita mendapati apa? Qala ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, sesungguhnya ya ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Faedah apa yang kita ambilkan dari surat Shaffat 102? Ada faedah jauh dulu kita ambil. Yang jauh apa? Kalau Allah Pak nutup pintu kepada bapak satu perkara, Allah membuka pintu yang lainnya. Apa maksudnya? Ketika Allah menyulitkan Ibrahim untuk mendapatkan ayah yang solih, Allah mudahkan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak yang solih. Sekolah memang sudah maghrib belum kan? Jadi kemudian ternyata Nabi Ibrahim itu mendapatkan ayahnya tidak solih. Kemudian ternyata mendapati apa? Mendapati dirinya bahwasannya Nabi Ibrahim itu mendapatkan gantinya apa? Putranya itu betul-betul solih. Pak, kadang-kadang bapak mendapati anak bapak yang satu tidak solih, tapi Allah memberikan kepada kita anak yang ketiga atau yang keempat ada yang solih. Kenapa? Setiap Allah menutup satu pintu, Allah buka pintu kebaikan yang lainnya untuk kita. Cuma apa? Sabar nunggu dari itu dari Allah. Ya.
Itu pelajaran jauhnya. Pelajaran terdekat dari surat As-Saffat 102 itu apa? Yaitu adalah pelajaran tentang taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah yang hampir mustahil. Bagaimana dia mendapatkan perintah seorang ayah untuk nyembelih anaknya? Untuk nyembelih anaknya, Pak. Padahal kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail itu setelah nikah yang kedua. Nikah yang pertama nggak dapat, Pak. Baru nikah yang kedua dengan Hajar, itu pun kemudian yang memilihkan adalah Sarah. Kemudian akhirnya menikah dan akhirnya mendapatkan ketika lagi bertumbuh kembang dan tampak kesolihannya, turun perintah untuk nyembelih. Tapi ternyata Nabi Ibrahim itu memperlihatkan sikap sebagaimana Ismail, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Ya. Bahkan sampai-sampai Pak, saking Allah ridhonya dengan kejadian ini, Allah itu abadikan dialog ini Pak, ngelewatin lorong sejarah sampai ribuan tahun sampai sekarang kita masih menikmati itu, Masya Allah. Dialog yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim kepada Ismail, Masya Allah loh, Allah abadikan sampai nanti hari kiamat. Padahal kita saja kalau ditanya tadi pagi ngomong apa, kita lupa Pak. Ngomong apa Ustaz tadi pagi jam 7, nggak ngerti jam 7 itu yang kapan ya. Dialog ini surat As-Saffat 102 ini dialog ribuan tahun Pak. Allah abadikan melewati lorong sejarah, mengetok gendang telinga kita, mengetok pintu sanubari kita, membuka hati kita untuk mengambil faedah manis dan itibar. Coba. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Seorang nabi, seorang ayah, mana ada ayah itu yang melihat anaknya itu mati? Seorang ayah itu selalu membayangkan dia yang akan dikuburkan oleh anaknya. Tapi perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim. Percakapan ini selesai Ustaz hanya di situ? Enggak Pak. Kalau kita membuka dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kita akan mendapati bahwasanya percakapan itu tidak hanya sesederhana itu, masih dilanjutkan. Dalam hadis itu dijelaskan oleh Nabi lebih lengkap. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sudah pasrah dua-duanya untuk kemudian disembelih, maka kemudian Nabi Ibrahim itu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua-duanya sudah pasrah, kemudian ditidurkan di atas batu, di atas pelipisnya. Selesai? Enggak. Nabi Ismail itu kemudian berkata-kata kepada bapaknya. Apa yang dikatakan oleh kemudian Ismail? Ya abati ushdud ribati hatta la attarib. Dulu saya itu menganggap bahwasanya Ismail itu ketika disembelih itu ya sudah begini saja langsung dipancung. Enggak, ternyata tidur dalam kondisi tangannya diikat, kakinya diikat. Lu kok tahu Ustaz? Dari perkataan Ismail yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, Ismail berkata, usdud ribati, bapakku, ini taliku ini agak longgar, kencengin dulu supaya enggak gerak-gerak. Coba kita bisa bayangkan loh, mau disembelih kemudian bisa-bisanya anaknya ngomong kencengin dulu, dan dua-duanya enggak ngerti loh kalau akan diganti domba. Kalau akan diganti domba kan beda ceritanya. Sudah tak kencengin ya, kita lagi juga diganti domba. Itu enggak ngerti Pak. Usdud ribati hatta la atorib. Tolong ya kencengkan ini wahai ayahku, nih dikencengin supaya saya enggak gerak-gerak kemana-mana. Coba anak ngomong kayak gitu menjelang balik loh itu. Coba Masya Allah ya. Allah ganti itu kesulitan Nabi Ibrahim ketika mendakwai bapaknya dan tidak kunjung beriman. Allah ganti dengan Ismail. Saking solihnya dia yang ngomong kepada bapaknya, Pak kencengin, Pak kencengin. Masya Allah. Selesai omongan Ismail belum. Kemudian apa? Ukfuf siyabak hatta la yantajih min dami fatangkusu min ajri fatarahu ummi fatahzan. Tolong Pak, itu loh bajumu Pak, tolong bajunya Pak dilipat dulu Pak, bajunya, lengannya juga dilipat supaya nanti kalau kamu nyembelih aku, muncratan darahnya nggak kena bajumu. Kalau kena bajumu ngotorin, ngurangin pahalaku. Masya Allah. Dan kalau kemudian bajumu kena darah itu, nanti dilihat ibuku dan ibuku jadi sedih. Masya Allah. Di situ kita paham loh ya. Berarti kemudian Hajar itu tahu atau tidak ketika anaknya mau disembelih? Ngerti, tahu. Tapi kok Ibunda Hajar tidak ada? Ya iyalah, wanita mana ada yang bisa melihat anaknya disembelih. Tapi nerima atau tidak nerima? Nerima. Hajar kemudian minggir. Hajar tidak ngomong sama Ibrahim, awas ya, berani deketin anakku ya. Oh awas kalau kamu berani. Tidak gitu. Dan Ismail berkata dengan lembutnya kepada bapaknya, Pak tolong lipat bajumu Pak, supaya kemudian tidak kena keletah darah, supaya kemudian nanti tidak ngurangin pahalaku, dan Umi nanti dan ibuku nanti kalau ngelihat bersedih gara-gara ngelihat itu. Masya Allah, masih memperhatikan cipratan darahnya nanti kalau disembelih, dan masih memperhatikan perasaan ibunya. Masya Allah itu. Tidak sama sekali khawatir, gemeter juga enggak.
pasrah sepasrah-pasrah. Makanya sampai Allah berfirman apa? Falamma aslama, dua-duanya pasrah. Dua-duanya sudah pasrah itu. Selesai? Belum. Dilanjutkan lagi perkataan dari Ismail. Apa itu? Yaitu adalah beliau mengatakan istahid syafrotaka, diasah Pak, pisaunya itu diasah supaya betul-betul tajam banget, supaya nanti ketika kemudian nyentuh leherku cepat, liyakuna asra ala hilki, supaya nanti kalau sudah nyembuh ini sini cepat. Fa innal mauta indi syadidun, karena sesungguhnya kematian bagiku itu berat. Makanya dari situ Pak, ini ada syariatnya kalau kita nyembelih kurban itu goloknya harus tajam. Makanya tidak boleh kemudian menyakiti kambing. Masya Allah ya, mana ada ajaran yang sampai memperhatikan perasaan kambing kecuali sunnah. Sampai urusan kambing itu diperhatikan Pak, jangan nyakitin kambing ketika nyembelih. Masya Allah ya, tidak ada ajaran yang begitu detail ngatur kita supaya kita tidak dolim sama makhluk itu, kecuali dalam Islam, dalam sunnah itu kita temukan. Suruh ngasah dulu kan, kalau dari peristiwa ini, omongan ini akhirnya jadi syariat. Kita ini kalau nyembelih korban itu kemudian harus diasah. Dan tidak boleh kita nyembelih korban itu di depan kandang kambing yang belum disembelih loh ya. Itu dalam kitab-kitab fikih dibahas itu. Jangan sampai kemudian kita penjagalan di sini nih, kandangnya di sini. Kambing yang lainnya yang belum disembelih ngeliatin gitu. Apalagi kita sambil bercanda-bercanda. Ntar lagi kalian ya. Itu kebangetan itu, tidak punya pri apa ya, pri kekambingan. Tidak boleh itu. Maka kemudian Nabi Ismail itu ngomong, tolong diasah Ismail, tolong diasah wahai ayahku, supaya nanti ketika nyembelih ceret betul-betul kemudian saya langsung mati, karena kematian itu bagiku berat. Di situ kita dapetin, semua nabi itu mendapati sakaratul maut Pak. Yang nggak dapetin sakaratul maut itu siapa Ustadz? Satu orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah, itu yang dapetin sakaratul maut. Dia sebagaimana digigit semut. Tapi Nabi merasakan sakaratul maut? Iya. Rasulullah pun merasakan sakaratul maut, 2 kali sakaratul mautnya yang dirasakan oleh Nabi. Makanya Nabi sampai minta mangkok air dimasukkan tangannya, lalu kemudian Nabi usapkan wajahnya sampai Nabi berkata, Allahumma inna lil mauti la sakaratun, ya Allah ternyata setiap kematian itu punya sakaratnya. Selesai omongan Ismail? Belum. Ismail kemudian berkata, fa idza ra'aita ummi fa'ablik minni salaman, nanti kalau sudah ketemu ibu, kalau sudah saya mati, sampaikan salam ya kepada ibu. Itu lembutnya Ismail kepada ibu dan bapaknya, lembut betul. Selesai? Belum. Kemudian dia berkata, kalau memang baju ini nanti bisa memberikan kebaikan untuk ibu, lihatkan baju ini sebagai tandaku cinta kepada Allah ini. Tapi kalau kamu melihat bahwasanya tidak ada kebaikan memperlihatkan baju yang ada darahnya, tolong wahai ayahku tidak usah dilakukan itu, buang saja bajuku. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu tidak bisa bertutur kata untuk menjawab setiap ucapan Nabi Ismail, kecuali satu ucapan Nabi Ibrahim, ni'mal aunu anta ala amrillahi azza wa jalla. Sebaik-baik menolong aku melaksanakan perintahku itu apa? Melaksanakan perintahnya Allah itu kamu sebaik-baik menolong. Suf. Dialog langit itu Pak. Itu dialog langit itu. Untuk menunjukkan kepada kita apa sih? Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Orang yang hari ini beriman tapi kemudian dia memilih-milih syariat, mana ada orang kemudian beriman milih-milih syariat, yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggal. Tidak ada. Iman itu dengan rasa tunduknya itu sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Kalau kita temukan ada butiran putih di atas meja, kita icip-icip tidak ada rasa manisnya, kita katakan itu bukan gula. Kenapa? Tidak ada rasa manisnya. Tapi kalau kita temukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip ada manisnya, kita katakan itu gula. Kenapa kamu yakin itu gula? Karena rasa manisnya. Patuh Pak, tanpa syarat, taat tanpa tapi. Kenapa? Syariat itu bukan prasmanan, yang mana kalau kita senang batagor kita ambil batagor, tidak senang nasi goreng kita tinggal nasi goreng. Bukan itu. Syariat itu bukan channel di televisi, kalau cocok kita pertahankan, kita sembunyikan remote-nya, kalau tidak cocok dibuang-buang, silahkan ganti aja. Bukan gitu. Harus patuh tanpa, harus taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kenapa? Syariat itu tidak mungkin nipu kita Pak. Lawang seorang ibu aja tidak mungkin mendolimi anaknya kok. Seorang ibu itu, Bapak lihat dah kalau ada seorang ibu itu belikan ayam lele atau kemudian ayam lamongan sama anaknya, kalau ternyata uangnya cuma untuk beli satu, ibunya itu rela makan kul Pak, supaya anaknya makan ayam. Bapak kan tahu kan kalau lamongan itu ayam, kul, kemangi, sambel. Kalau ibu ngomong, ayo Bu kok nggak makan ayam? Enggak, lagi diet dari ayam nak.
makan kolnya. Kalau bapaknya beda ya, bapaknya bagi 2 ya, separuh-separuh. Itu kalau bapaknya, kalau ibu enggak. Kalau ibu manda, ibunya itu rela makan kol, Pak. Ibu itu, Masya Allah, rela makan kol supaya anaknya makan ayam. Loh, seorang ibu aja tidak mungkin mendolimi anak. Loh, apa kita itu berprasangka bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, rasa cintanya kepada manusia itu lebih rendah daripada cinta seorang ibu kepada anak? Berarti kita ngimpi, belum kenal Allah selama ini. Kita jebak-jebuk dalam sujud tapi tidak kenal dengan Allah. Masih seudon sama syariat Allah. Kenapa sini tidak boleh, kenapa itu tidak boleh? Loh, kita ini budaknya Allah. Wong kita sama atasan aja tidak berani nanya kok. Kenapa sih pabriknya di Pulau Gadung, jauh banget dari rumah? Ada nggak yang berani ngomong kayak gitu? Tidak ada, insya Allah. Wong bapak pingin dapetin email aja, bapak patuh kok sama Google. Bapak kalau dapetin email kan taat sama Google kan, suruh ngisi ya. Terus kemudian ada peraturannya yang panjang yang tidak pernah kita baca itu loh, yang kita scroll langsung ke atas. Kemudian kita nerima 2, accept atau decline. Itu aja toh. Tidak pernah kita baca kan, spotnya kita accept supaya dapat email. Ada nggak orang yang baca email peraturannya satu-satu terus kemudian dia ngopen Google, ya saya tidak setuju poin 5. Kira-kira Google-nya ngomong apa? Kalau tidak setuju ya udah cari email yang lain. Lu cari Google aja, dapetin email Google aja harus patuh tanpa syarat, tanpa tapi kok hanya untuk dapetin email, Pak. Omong-omong kita membayangkan surga itu lebih rendah daripada kualitas email sampai nggak mau patuh tanpa syarat. Berarti kita ini masih tersesat, belum tahu tentang hakikat keimanan kita yang sebenarnya. Di situ kita dapetin pelajaran apa? Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Tidak mungkin syariat Allah itu nipu kita, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Semua syariat itu terbukti satu persatu. Bapak diperintahkan oleh sunnah itu. Sunnahnya apa? Makan buah dulu, jangan makan kemudian daging dulu baru buah. Dulu dokter itu kemudian mengatakan buah itu makan setelah nasi, 4 sehat 5 sempurna. Sekarang enggak, direvisi. Makan buah dulu baru makan nasi. Kenapa? Perut supaya tidak cepat busuk ketika makan buahnya itu setelah nasi. Tuh. Sunnah. Sudah ratusan tahun ngamalin itu bahwasanya Nabi tidak pernah makan buah setelah makan daging. Nabi setelah itu selalu makan buah dulu sebelum makan yang berat. Makanya Bapak kalau perhatikan setiap kata buah dan daging disebutkan di dalam Quran, ketika menyebut makanan penduduk surga, Allah tidak pernah menyebutkan kata buah setelah daging, tapi Allah menyebutkan kata buah setelahnya baru daging. Kenapa? Urutannya itu buah dulu baru daging. Ketemu satu tuh. Satu tok, enggak, banyak. Bapak hari ini para dokter sering ngomong ke kita itu apa kalau kemudian ini tidurnya terlalu malam, ini organ tubuhnya itu terlalu capek Ustadz, tidurnya itu pagi-pagi, karena kalau kemudian terlalu begadang itu berpotensi untuk jantung, berpotensi untuk darah tinggi. Halah sunnah itu Pak sudah ngajarin Pak, kalau habis isya kita itu kemudian diperintahkan untuk segera tidur, ya kan? Nabi pernah nggak memperpanjang isyanya? Pernah. Ketika kemudian akan persiapan jihad besok harinya, atau kemudian sedang menerangkan tentang keadaan Yahudi dan Nasrani yang panjang, itu baru Nabi kemudian sampai tengah malam. Selebihnya enggak, habis isya tidur. Kita hari ini kemudian disampaikan bahwasanya kalau penerangan itu lebih baik gelap daripada yang terang. Halah sunnah itu sudah ngajarin Pak, dalam riwayat Muslim kalau kita di waktu malam itu ngapain, yaitu aglik babaka, tutup pintu rumahmu, wadkurismallahi alaihi, baca bismillah. Kemudian apa? Tutup ini loh, bejanamu, kemudian gelasmu sebelah nama Allah, karena kamu tidak tahu siapa yang akan mempergunakan dan memanfaatkan setelah kita tidur. Semuanya sudah dijelaskan Pak. Makanya kemana ada bapak-bapak ngeliatin saya video tayangan itu CCTV, ini Ustadz tengah malam ini Ustadz, tiba-tiba ada bayangan gelap-gelap gitu, kemudian berputar-putar di piring dan di gelas. Dia ngomong, ini kan jin ya Ustadz ya, yang disampaikan dalam sunnah itu. Saya tidak ngerti itu jin atau enggak Pak, tapi yang jelas walaupun tidak ada CCTV itu pun kita sudah ngerti. Makanya kemudian dalam sunnah kita diperintahkan oleh Nabi kalau di waktu malam piring kita nutup dengan membaca bismillah, gelas kita tutup membaca bismillah Pak. Kalau tidak ada tutupnya karena perang dunia ketiga misalkan entah kemana, suruh dibalik, baca bismillah. Tuh satu persatu sunnah itu terbukti. Kalau kita ngungkapin semuanya tidak akan selesai Pak. Kenapa? Karena memang ilmunya Allah itu kalau menetapkan syariat itu ya alim, ya rahman, ya rahim, ya hakim, semuanya jadi satu, jadi syariat kita. Kalau kita yang membuat, kita pintar tapi belum tentu penyayang, penyayang tapi belum tentu pintar, pintar dan penyayang tapi belum tentu bijaksana. Itu kalau manusia kan.
Kalau Allah menetapkan syariat itu Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua kesempurnaan keluar syariat untuk kita. Yang Allah butuhkan apa? Satu, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Dan jangan menggunakan akal. Kenapa jangan menggunakan akal? Karena ilmu kita dengan ilmunya Allah itu tidak bisa dibandingkan. Makanya ada kan salah satu dialog antara dua imam muda, antara dua ulama. Yang satu belum jadi ulama, Imam Syafi'i dengan Muzani. Muzani itu ketika masih muda itu belum jadi ulama. Jadi ulama itu gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i. Gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i jadi ulama. Kalau hari ini ustadz bentak muridnya, sudah habis itu ustadznya, nanti di grup nanti dibahas. Ini seorang ustadz, seorang guru besar Imam Syafi'i itu mendapati Muzani muda belum belajar, kuculuk-kuculuk datang kepada Imam Syafi'i dan berkata, aku ini ada sesuatu yang tidak mampu aku puaskan dengan akalku. Aku bertanya kepada dirimu supaya kamu menjawab, memuaskan akal pikiranku. Imam Syafi'i kayak gitu, marahnya luar biasa. Padahal Imam Syafi'i itu akhlaknya paling baik. Bapak kalau perhatikan akhlaknya Imam Syafi'i itu luar biasa. Imam Syafi'i itu langsung ngomong, sini kamu, sini. Kamu ngomong apa? Aku pingin memuaskan akalku. Ulangi lagi, pingin memuaskan akalku. Sini aku tanya dulu kamu. Kamu lihat bintang atau enggak? Iya. Bintang tercipta dari apa? Saya enggak ngerti. Loh, kamu ngeliat bintang tiap malam enggak ngerti bintang dari apa? Loh, kebangetan banget ya kamu itu ya. Sudah kalau gitu, jumlahnya bintang berapa? Aku enggak ngerti jumlahnya berapa. Loh, tercipta dari apa enggak ngerti, jumlahnya juga enggak ngerti. Enggak. Ya sudahlah, saya aku tanya sini. 10. Aku tanya tentang wudu. Dikasih pertanyaan tentang wudu, Pak. 10 pertanyaan tentang wudu. Dari 10 pertanyaan itu hanya bisa jawab 4 tok. 4 saja. Masya Allah itu. Masih mending itu 4. Kalau bapak-bapak mungkin 1 gitu. Ini 4 ini. Kemudian Imam Syafi'i itu berkata, loh aku tanya bintang terbuat dari apa kamu nggak ngerti, jumlahnya berapa kamu nggak ngerti, kemudian aku tanya tentang wudhu yang kamu lakukan tiap hari itu wudhu, itu 10 pertanyaan hanya 4 tok yang kamu jawab. Loh akal semacam ini pingin memaksakan ilmunya Allah yang tidak terbatas, jangan ngimpi, belajar yang benar. Dari perkataan itu Muzani ngikutin Imam Syafi'i dan jadi ulama besar. Salah satu ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i itu siapa? Imam Muzani rahimahullah ta'ala. Gara-gara dibentak, gara-gara ngikutin akal. Loh kita itu jangan ngikutin akal Pak kalau sudah bicara syariat. Wong kita omongan antara kita aja sering-sering tidak paham kok, memaksakan kita memahami apa yang Allah katakan. Kita tuh pula apa? Kita yakin Allah itu tidak mungkin zalimi kita. Kita ini antara manusia aja kadang-kadang tidak paham loh Pak. Saya pernah ngisi di Batan itu, ngomong daurah, training, setelah itu makan siang. Orang-orang ini kan orang pinter nih, S1, S2 di Tokyo ini, fisika, gelar fisika, kimia dan yang lainnya. Sembari makan saya tuh ngomong makan itu, Pak gimana sih kok nuklir itu kok bisa meledak sampai menghancurkan bangunan seketika, padahal kalau pakai palu itu sampai bertahun-tahun juga tidak bisa hancur. Oh begini Ustaz, diterangin Pak, terangin dengan bahasa sesederhana mungkin ya. Ya Ustaz, ngomong 5 menit itu saya tidak paham ngomong apa gitu. Terus kemudian saya bilang, sudah Pak, sudah. Kenapa Ustaz? Saya tidak paham apa yang antum ngomongin. Masya Allah. Padahal dia manusia, makanya sama-sama padang saat itu, rendang. Dia juga rendang. Ada telurnya, ada, itu juga ada telurnya. Itu ternyata ngomongnya itu saya tidak paham, padahal sama-sama manusia loh itu. Selang beberapa hari karena Allah ingin memberikan faedah ya, ilmu. Selang beberapa hari saya lupa, itu tiba-tiba beliau nelfon, saya tanya tentang warisan. Ustaz, tolong terangkan tentang warisan Ustaz. Tapi saya ingin tahu bagaimana hukum-hukum dan dasar-dasar warisan. Saya bilang, Pak susah Pak kalau nerangin warisan itu. Kalau lewat telepon susah, lewat langsung aja belum tentu Bapak paham. Tidak apa-apa Ustaz, saya akan berusaha memaksakan diri untuk paham. Ya sudah, saya ngomongnya, so Bapak ini setengah itu ini, seperempatnya ini. Di ujung teleponnya ngomong apa? Sudah Ustaz, saya tidak paham atas apa yang ngomong itu. Loh, dia nggak paham saya ketika nerangin warisan. Saya tidak paham ketika beliau nerangkan tentang masalah nuklir. Pelajarannya apa sih Ustaz? Itu loh, kalau diantara kita saja akal kita tidak saling menjangkau, loh kok kita memaksakan diri untuk memahami apa yang Allah sampaikan itu ya tidak bisa. Makanya apa? Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah mau maghrib. Yang ketiga, SABAR, sabar. Itu sudah adzan. Saya mungkin sampaikan, saya tidak menyampaikan masalah Dzulhijjah ini malah. Tapi ya enggak apa-apa, insya Allah saya lihat bapak-bapak orangnya paham kelihatannya tentang masalah Dzulhijjah. Jadi insya Allah husnudon saya tidak salah. Semoga memang bapak sudah pada tahu tentang bagaimana sih amalan bulan Dzulhijjah.
amalan untuk banyak berpuasa, amalan untuk banyak bertobat, takbir dan yang lainnya. Semoga Bapak sudah mengerti insyaallah. Jadi kita hanya ngambil faedah dua. Satu, pahami betul bahwasannya kita ini jangan kaget kalau kita menapak iman kita akan mendapatkan musuh. Dua, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Ada pertanyaan? Tidak ada, karena sudah mau maghrib insyaallah. Biasanya itu waktu sangat mempengaruhi kefahaman. Jadi kalau sudah mau maghrib itu insyaallah paham semua insyaallah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.